Tapi gua janji nih, kalau lu abaikan omongan gua hari ini, lu akan mengalami penyesalan seumur lu hidup. Karena di dalam sebuah chaos ya atau kekacauan yang terjadi di dunia, itu sebagai tangga untuk lu bisa naik ke atas. Semua kekacauan itu adalah tangga untuk naik ke atas. Tahun 2020 ya, di saat orang teriak-teriak pandemi yang terjadi 100 tahun sekali. Kekacauan itu adalah tangga untuk gua. Gua melihat kesempatan untuk beli saham-saham bank yang terdiskon. Gua ambil untung dari sana semuanya. Gua kan dari bawah, gua dari level budak tadinya. Gua bukan raja, gua bukan darah bangsawan, gua bukan anak dari orang kaya. Tapi gua manfaatkan kesempatan itu untuk justru gua bisa jadi kaya. Jadi gua bilang tadi, chaos itu adalah sebuah tangga. Jadi jangan takut ketika gua bilang nanti akan ada gelap, akan ada krisis. Lihat itu sebagai tangga. Gue kasih contoh di Eropa lama ya abad ke-14. Ada wabah yang namanya Black Death di mana 30-60% populasi dari Eropa itu meninggal. Dan uang yang tadinya didapatkan untuk 100 orang sisa 30 orang. 30 orang ini yang tadinya budak-budak ini, tadinya buruh-buruh ini dapat uang yang luar biasa banyak akhirnya. Jadi zaman Black Death itu banyak yang mati tapi banyak yang naik kelas. Kita lihat sama ya di abad 18 dan 19 di mana terjadinya revolusi industri yang luar biasa. Orang-orang yang tadinya buruh ya itu bisa berinovasi. Mereka bisa dengan otak mereka menciptakan sesuatu di revolusi industri, menciptakan mesin kalau mereka pintar secara fisika, matematika. Inovasi ini yang tadinya dia buruh, dia pintar ya kan, dia dilahirkan dari keluarga buruh, dia sekolah yang baik, lalu dia bisa berinovasi, dia bikin paten dari inovasi dan dia jadikan pabrik dan apa yang terjadi? Nah, orang-orang seperti Jeff Bezos, orang-orang seperti Bill Gates itu lahir. Orang-orang seperti Larry Ellison yang bikin Oracle itu tadinya level buruh. Larry Ellison tuh orang tuanya nggak kaya sama sekali. Jeff Bezos tuh mulai Amazon, kalau lu lihat foto zaman dulunya itu dia mulai dari garasinya. Meja aja pakai pintu dia, tapi jadi seperti sekarang. Nah tadi kekacauan, perubahan ya. Perubahan dan kekacauan itu adalah sebuah tangga. Jadi nextnya dari .com, kan revolusi industri udah, .com itu udah, nextnya adalah revolusi digital. Di mana tadinya web 2 ke web 3 dari kripto dan juga AI di sini. Kalau lu nggak take part dalam disrupsi ini dalam 5 sampai ya mungkin 6 tahun ke depan, hidup lu akan ketinggalan berantakan. Jadi anggap 5 tahun ini yang gue sebut itu sebagai persiapan lu untuk naik kelas sosial. Banyak yang masih bingung. Oke, gue udah tahu nih 2030 gini, 5 tahun persiapan gue apa? Gue udah bilang berkali-kali, ya kan? Ini gue persimpel lagi. Fokus di dua hal. Satu fokus di kripto, kedua fokus di AI. Lu fokus di sini hidup lu akan selamat. Lu nggak fokus di sini lu akan digantikan sama dua ini. Ini yang akan jadi tangganya gitu. Kripto ini akan jadi tangganya untuk lu nanti naik ketika hal-hal terjadi yang jelek itu datang di dunia ini. Tapi masih ada lu semua ya dengan kehidupan lu yang miskinnya, yang masih tinggal sama mak lu di umur 40 tahun itu, lu masih mikir, "Oh, dia ini currency-nya currency bohongan." Lu harus beli hard asset. Hard asset tuh di muka bumi nih cuman 2 yang menurut gue worth it. Satu, itu adalah Bitcoin, dua adalah properti di tempat yang orang banyak sekali mau. Lu cuman bisanya beli Bitcoin. Ya 2025 ya, lu nonton video ini lu pause nih, pikir dulu pakai otak lu nih ya. Jadikan tahun 2025 nih, tahun dimana lu ingat seumur hidup. Kenapa? Karena kalau lu nggak mainnya tahun ini, ya, lu nggak ambil kesempatan satu dalam 100 tahun ini, ya dalam beberapa generasi, gue sebutin tadi, Industrial Revolution, itu 100 tahun bos. .com, itu dari sono ke sini 100 tahun bos, di sini ke kripto 100 tahun lagi. Lu nggak mau ambil 100 tahun sekali ini, nanti ini gue sumpah ya, itu cucu lu ya kan, lu punya anak nih, ya anak lu punya anak, cucu lu akan tanya nih ke emaknya. Jadi itu lu inget-inget ya 2025 nih. Entar lu replay ulang kalau itu udah kejadian, gue udah punya kapal untuk space exploration gue di atas langit tuh. Kelihatan dari bumi. Nah lu bakal baru sadar gitu, seberapa bodohnya gitu loh. Jangan jadi kakek yang itu, kasihan nanti. Lu punya sekali kesempatan dalam seumur hidup untuk ngubah satu generasi keluarga lu. Cuman lu entar anak lu, cucu lu makan kecoa, "Ma, kenapa sih kakek goblok nggak beli Bitcoin?" Kakek goblok, bilang Timothy sales Bitcoin waktu itu. Lu berdoa kan, "Please ada cara yang gampang." Nggak ada cara gampang, lu kerja keras ya, lu beli Bitcoin yang banyak, lu belajarin tentang kripto dan AI, nggak ada cara yang gampang. Fokus, cari uang sebanyak-banyaknya, pelajarin tentang kripto sedalam-dalamnya, beli Bitcoin sebanyak-banyaknya dan selamatkan keluarga lu dari hyperinflasi.